Bu Sofi menjawab. Pertanyaan-pertanyaan klasik umat Islam. Yesus anaknya siapa? Anak Allah. Kan anak Maria. Itu kan secara manusiaannya. Maria kan harus menyembah Mesias. Tuhannya Jadi Yesus. jadi Tuhan begitu. Di dalam kandungan Maria itu kan Tuhan. Makanya ketika Maria bertemu dengan Elizabeth, Elizabeth berkata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ya, jadi anak itu jadi Tuhan begitu. Bukan anak itu jadi Tuhan, anaknya kan Mesias. Kan dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Kamu baca nggak? Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 33. Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Yesus. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Baca nggak itu? Baca nggak? Itu yang suruh menamainya itu siapa? Kamu buka, kamu ada Alkitab nggak di situ? Kalau saya buka terus saya pintar. Menamainya itu siapa? Kamu buka, kamu ada Alkitab nggak di situ? Nggak ada lah, mana ada aku Alkitab. Nah, makanya kamu nggak ngerti Maria menyembah siapa. Baca di dalam Alkitab. Iya, yang menyuruh menamainya itu siapa gitu loh yang saya tanya itu. Kamu baca di dalam Alkitab Lukas 1 ayat 30 dan 33. Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ini loh, kalau kamu nggak tahu nih, aku buka ini ayatnya nih. Nggak ngerti apa sih kamu ini. Makanya baca dong. Ya, itu kan malaikat Gabriel yang bilang kan. Nih lihat nih, aku kasih kamu lihat nih ya. Nah ini, coba kau lihat nih. Nih, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada apa? Seorang perawan bertunangan dengan seorang apa? Bernama Yusuf. Dari keluarga Daud. Ya, jadi Maria itu dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Yusuf juga dari keluarga Daud. Ketika malaikat itu apa? Malaikat Gabriel, ya, dimenuhi malaikat Gabriel. Ketika malaikat Gabriel itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan apa? Seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan apa? Disebut apa? Bukan anak Maria. Bukan kayak dalam Quranmu, Al-Masih Isa putra Maryam. Bukan, Yesus gak pernah disebut anak Maria, dia disebut anak Daud. Gak pernah disebut dengan nama wanita, karena dia punya bapak. Itu Allah yang menyuruh menamainya itu ya? Zubi, dengar. Tidak ada namanya Yesus anak Maria, itu gak pernah ada di dalam Alkitab saya. Kalau di dalam Quranmu, Maria gak punya tunangan bernama Yusuf. Yang saya tanya itu yang menyuruh menamai Yesus itu Allah berarti di situ ya? Ia akan menjadi raja. Ia akan disebut apa? Anak dari apa? Anak dari Allah yang apa? Maha tinggi. Disebut anak Allah. Mesias itu anak Allah di dalam Mazmur 2. Kamu baca nggak di dalam Mazmur 2? Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mesias itu disebut anak Allah. Nah, Yesus itu dilahirkan sebagai Mesias, maka dia disebut anak Allah. Iya, maksudnya kan di situ yang menyuruh Allah. Nah, Allah di situ bukan Yesus di sini konteksnya. Loh, Yesus itu firman-Nya Bapa, dia Allah. Bapa itu Allah, Yesus firman-Nya. Ya, firman-Nya Allah. Roh Kudus itu adalah roh Bapa, namanya roh Allah. Gimana sih kau? Sedangkan kemanusiaan Yesus itu adalah Mesias, disebut adalah anak Allah yang maha tinggi nggak? Seperti dalam Alkitab nih, anak dari Allah yang maha tinggi nggak? Yesus menyuruh malaikat menamai Yesus gitu, apa gimana? Kok Yesus menyuruh Yesus? Ya ampun Tuhanku Bapa di surga, dari mana kok bisa bicara Yesus menyuruh Yesus? Nggak ada. Di situ kan ada unsur Yesus juga kan, yang menyuruh Gabriel tadi. Allah ada unsur Yesus? Nggak ada. Yesus ada unsur Allah. Di dalam nama Yesus itu ada unsur nama Yud-He-Vav-He, nama Tuhan.
Bukan Allah, ada unsur Yesus, nggak ada. Iya, makanya tadi saya tanya Allah di situ Yesus atau bukan gitu loh yang menyuruh Gabriel itu. Allah itu siapa? Bapa dong. Gimana sih? Yesus itu kan firman yang diutus Bapa ke dalam dunia. Baca dong, Yesus berkata, Oh, Bapa berarti mengutus aku turun dari surga. Baca nggak itu? yang menyuruh menamai nama Yesus itu hanya Bapa begitu ya, yang sebagai Allah itu. Bapa, firman, dan roh tidak terpisah, Yubi. Kemanusiaan sang anak inilah yang namanya Yesus. Yesus itu nama manusia, nama Raja Mesias. Raja Mesias itu raja manusia di dalam Quran surah An-Nas itu loh. Iya, tapi kan firman itu kan Yesus katanya kan. Loh ya memang firman itu adalah Yesus. Jadi firman Yesus juga menyuruh Gabriel menamai Bukan, Yesus. anak itu Yesus. Allah itu kalau berkata bukan yang keluar Yesus, 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 bukan. Kacau. Ya? Bukan. Jadi Allah itu kalau berkata, Allah berfirman, bukan keluarnya Yesus, Yesus, Yesus. Yesus itu bukan perkataan yang keluar dari mulut Bapa. Yesus itu adalah logos yang ada di dalam diri Bapa, bukan perkataan yang keluar tuh namanya Davar. Namanya Omar. Namanya Legoy. Iya, Logos itu dia menyuruh Gabriel juga tidak? Ikut menyuruh Gabriel juga tidak? Memberi nama Allah Yesus. itu satu dan sama, Yubi. Kamu jangan gambarkan Allah itu seperti manusia. Allah itu bukan manusia. Ya? Iya, saya fokus ke logosnya ini. Semua logos dan Allah tidak pernah terpisah. Ngerti? Allah itu tidak pernah terpisah dari logosnya. Menyuruh Gabriel itu menamai dirinya sendiri dong, bisa dikatakan begitu ya. Firman yang keluar, yang dilahirkan oleh Allah, itulah yang bernama Yesus. Yesus itu nama manusia. Nama yang kau berikan kepadaku, yang memberikan nama siapa? Bapa. Nih, Yohanes 17. Nama Yesus itu diberikan oleh Bapa. Iya, tapi kan di dalam Bapa itu ada logos katanya kan. Ya memang tidak terpisah. Kalau teman-teman kan terpisah-pisah. Lihat nih. Aku telah menyatakan Ya berarti logos itu pun memberi nama dong. Apa artinya nama Allah? Artinya juru selamat. Dia datang sebagai keselamatan, juru selamat. Kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Jadi kehendak Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itu kehendak Bapa. Mereka itu milikmu dan engkau telah apa? Memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Nih lihat nih, nama yang kau berikan kepada, nih menyatakan namamu, nama siapa? Nama Allah yang adalah juru selamat. Kenapa di satu bagian seolah Yesus dan Bapa itu terpisah, di satu sisi dikatakan itu Ya karena kamu melihatnya dari dimensi manusia. Dari dimensi manusia, kamu melihatnya, kita melihatnya dari bawah. Tidak demikian dari Allah. Seakan-akan terpisah, tapi tidak. Ngerti kan? Iya, artinya ketika logos itu selalu berada dalam diri Bapa itu kan dia juga memberi nama Yesus itu kan kepada Gabriel itu. Bapa yang memberi nama. Eksistensi Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu bisa dibedakan. Yang mengutus firman ke dalam dunia menjadi manusia dan memberi nama Yesus itu adalah kehendak Bapa. Paham? Pada saat itu logosnya ada di mana? Kok jangan gambarkan Allah itu seperti manusia. Allah itu nggak sama seperti kita. Eksistensinya bisa dibedakan, tapi tidak terpisah. Jadi nggak ada penjelasan yang bisa ini menjelaskan begitu. Nggak ada penjelasan yang bisa menjelaskan. Lah kamu sendiri memang Quranmu bisa dijelasin. Biasa kan selalu ditanya ini. Waktu ada pohon bicara sama Musa tuh, Musa akulah Allah.
Tuhan semesta alam. Itu memang Allahmu ada di mana? Aku tanya, di dalam pohon apa di luar pohon? Nggak tahu, saya nggak ngurusin itu, saya mau ngurusin yang ini aja. Oh enggak ya, harus gua urusin. Saya sudah mengatakan Yubi, karena kita manusia itu melihat dari dimensi bawah, dimensi yang terbatas. Allah itu dimensinya tidak terbatas. Ngerti nggak? Dimensinya nggak terbatas. Kamu nggak bisa Ya, artinya memahami kan ini ada- karena kamu menilai Allah dari dimensi manusia. Ya, artinya ada hal-hal yang sebenarnya itu penting tapi tidak bisa dijelaskan dengan clear Bukan gitu nggak loh. bisa dijelaskan. Saya kasih kamu contoh. Ya, bagaimana kamu menjelaskan bentuk bola yang adalah 3 dimensi? Bola itu adalah benda 3 dimensi kepada makhluk 2 dimensi yang hanya taunya panjang dan tinggi. Bagaimana kamu menjelaskan bentuk bola kepada mereka? Mereka hanya bisa melihat lingkaran. Bagaimana kamu menjelaskan bentuk bola kepada orang yang hanya terikat di dalam 2 dimensi aja? Dia nggak punya 3 dimensi, dia hanya punya 2 dimensi. Sedangkan bola ini adalah makhluk 3 dimensi. Bagaimana kamu menjelaskan bentuk bola kepada makhluk 2 dimensi? Coba aku tanya sama kau. Bagaimana caranya? Yang nggak bisa menjelaskan. Sama halnya dengan konsep yang tadi itu berarti tidak terjelaskan begitu kan jadinya. Ya bisa dijelaskan dengan cara di-unraveling atau dibuka perbagiannya. Baru makhluk 2 dimensi ini bisa ngerti. Misalnya kamu bagaimana menjelaskan bentuk kubus kepada makhluk 2 dimensi, dia taunya hanya segi 4. Bagaimana kamu menjelaskan kubus ini kepada makhluk 2 dimensi caranya? Hah? Tapi masalahnya kan apa, makhluk 2 dimensi itu kan nggak ada juga, itu kan. Ya dengan cara di-unraveling. Hanya ada 2 cara, diproyeksikan atau di-unraveling. Nah Allah itu menghendaki di-unraveling. Artinya apa? Diperkenalkan satu persatu. Siapa Bapa, siapa Anak, siapa Roh Kudus. Itu cara Tuhan. Jadi hanya ada 2 cara makhluk dengan dimensi yang lebih tinggi berbicara kepada kita dengan cara diproyeksikan secara langsung atau di-unraveling, dibuka satu-satu. Nah, cara kedua inilah yang Allah jelaskan kepada kita, siapa Bapa, siapa Firman, siapa Roh Kudus, itu diperkenalkan kepada kita karena dimensi kita terbatas. Oke, kenapa pandangan seperti ini baru pandangan seperti ini baru muncul after abad pertama? Sebelumnya kan padahal Tuhannya kan sama kan, harusnya kan dari ke belakang itu. Tapi tidak ada kan penjelasan begini kan? Allah Trinitas itu sudah ada di dalam Kejadian 1 ayat yang pertama. Enggak, maksudnya konsep yang tadi perinciannya gitu loh. Pendetailannya itu. Sudah dibilang. Cuman pernyataan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ekspresi Allah Trinitas itu hanya jelas ketika dia ada di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, ya kenapa baru ada sejak abad pertama? Loh, karena Yesus belum menjadi manusia, gimana sih lu? Yesus kan itu katanya menjadi daftar. sama Jadi di dalam Tuhannya. seluruh Perjanjian Lama, Yesus itu selalu menampakkan diri kepada para nabinya di dalam davarnya. Enggak, maksud saya gini, dari semua penjelasan panjang lebar yang disampaikan itu, ada nggak kira-kira Musa pernah mengajarkan seperti itu tadi? Iya, sudah dibilang Nama Kejadian 1 ayat 1 kok. Pada mulanya Elohim menciptakan alam semesta. Elohim di situ bentuk jamak apa bentuk tunggal? Aku tanya sama kau. Bukan penjelasan sama persis yang Perli tadi maksudnya gitu loh. Bukan yang itu. Iya, sudah dijelaskan sama Musa di Kejadian 1 ayat 1 bahwa Allah kita itu bukan tunggal tapi jamak. Makanya Iya, kan itu Musa menggunakan kata cuma sebatas Elohim. itu. Tapi penjabaran yang seperti persis Bu Sofia ucapkan tadi kan nggak pernah Musa bilang begitu kan? Ada, dimulai dari Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Elohim yang jamak itu menciptakan langit dan bumi. Lalu dikatakan apa? Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah itu siapa? Saya tanya sama kau di Kejadian 1 ayat 2. Siapa roh Allah itu? Ya selain itu apa lagi yang pernah Bukan, disampaikan saya tanya Musa sama itu? kau, roh Apa Allah lagi? itu siapa? Yang ada di Kejadian 1 ayat 2. Ya nggak tahu lah, itu kan bukan kapasitas saya jawab itu. Loh kan kamu tanya, apakah ada penjelasan itu? Ada.
Lalu di ayat yang ketiganya dikatakan apa? Dan berfirmanlah Allah. Yang berfirman itu adalah Sang Davar. Makanya kamu baca di dalam teologi Yahudi, ya, di dalam Targum, kitab-kitab terjemahan orang Yahudi, yang berfirman di Kejadian 1 ayat 3 itu adalah Sang Firman. Sang Firman itulah yang berkata-kata, jadilah terang, dan terang itu jadi. Ada Bapa, Sang Sumber, kemudian Firman Allah sebagai anaknya, dan Roh Allah itu ada, sudah ada di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, sudah dijelaskan di situ. Terus kenapa Yahudi nggak percaya Tritunggal? Mayoritas sekarang. Siapa yang mengatakan Yahudi nggak percaya Tritunggal? Yahudi bahkan Ya, percaya kepada 100 tunggal. mayoritasnya. Siapa yang menyatakan Yahudi itu percaya kepada 100 yang tunggal? Bukan Tritunggal, mereka percaya 100 yang tunggal. Di mana Enggak, maksudnya manifestasi? kenapa nggak percaya konsep Tritunggal di Kristen itu? Mereka itu. Siapa yang mengatakan nggak percaya? Banyak orang Yahudi yang percaya. Iya, mayoritas kan nggak percaya kan? Loh, mereka bukan nggak percaya Tritunggal, mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Siapa yang mengatakan nggak percaya Tritunggal? Orang mereka percaya kepada 100 Termasuk yang konsepnya tunggal. juga kan tidak percaya itu. Orang Yahudi itu percaya kepada 100 yang tunggal, bukan Tritunggal. Mereka percaya pada 100 yang tunggal. Maksudnya 100 tunggal gimana? Loh, mereka percaya manifestasi Allah itu bukan hanya firman dan roh. Ada 100 lebih. Manifestasi Allah itu ada kecantikan, ada hikmat, ada keperkasaan, geburah, ada hikmat, hukmah, ada kecerdasan. Dan semua Iya, manifestasi artinya- Allah ini merupakan pribadi-pribadi Allah yang bisa kita bedakan. Namanya Iya, artinya Sefirot. konsep- Orang Yahudi mengenal sebagai Sefirot. Makanya orang Yahudi menyebut Allah itu bukan tunggal, tetapi Ensof, artinya satu yang tidak bisa dihitung. Orang Yahudi menyebut Allah itu satu yang tidak bisa dibatasi, tidak bisa dihitung. Dia satu, Ya artinya betul, tapi sebagai nggak bisa dihitung. gini loh, sebagai yang pertama-tama menggunakan kitab Kejadian itu sendiri pun menolak konsep itu kan? Pun menolak konsep itu kan? Kamu baca dong dalam bukunya seorang rabi Yahudi. Namanya Israel apa nih? Ya, ini kan kita bicara fakta di lapangan aja Bu Sofi. Agama Iya, saya bicara mayoritas fakta di lapangan. di Ini yang Israel menulis orang sekarang itu Yahudi. apa gitu? Yang Itu menulis orang aja. Yahudi, bukan orang Kristen. Nih, aku carikan kau bukunya ya. Loh, itu kan buktinya mereka kan masih Yudaism, tidak konvert ke Kristen kan yang di Israel sekarang ini kan? Siapa yang mengatakan demikian? Itu loh maksudnya. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Daripada lu Arab Saudi, mayoritasnya ateis sekarang. Hampir 40% orang Arab Saudi ateis. Mau ngomong apa kau? Ya kan masalah tadi kan menyinggung kitab Kejadian, sementara mereka juga kan yang pertama-tama pakai kitab itu kan, tapi tidak terima konsepnya gitu loh. Loh, siapa yang mengatakan mereka tidak menerima konsep Bapa, Firman, dan Roh? Siapa yang mengatakan demikian? Karena mereka tuh tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Ya buktinya kan mereka tidak konvert ke Kristen. Siapa yang mengatakan demikian? Kekristenan berkembang di sana. Ya kalau percaya kan harusnya udah gini dong. Ya kamu baca dong Roma ayat 11. Kamu baca Roma pasal 11. Kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka, maka Injil itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Baca dong. Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka bahwa Yesus. Iya, jadi di pusat-pusat Yesus awalnya ditolak, sendiri tapi kan ditolak baru diterima oleh bangsa-bangsa muncul di tempat lain. lain begitu. Ya kamu baca Roma pasal 11. Oleh karena ketidakpercayaan Gimana? orang Yahudi lah, maka mereka apa? Dipatahkan dari pokok zaitun sejati, dan kita dari bangsa-bangsa lain yang harusnya orang-orang tidak bersunat dicangkokkan ke dalam imannya orang Yahudi. Gimana sih kau? Masa kau nggak baca Alkitab? Baca nggak kamu Roma pasal 11? Baca dong. Ya itu kan menurut saya itu hanya pemikiran yang menulis tulisan itu, nggak inilah. Loh, Rasul Paulus, Rasul yang Berarti Loh, apapun Rasul gitu. Paulus, Rasul yang berotoritas kok. Berkuasa membangkitkan orang mati. Orang kena sapu tangannya Rasul Paulus sembuh. Mana mujizat nabimu? Nggak ada.
Lalu Rasul Paulus itu rasul yang berotoritas. Pengaruhnya luar biasa. Makanya banyak orang-orang Yahudi convert kepada Kristen gara-gara Rasul Paulus. Nabi lu siapa? Iya, cuma saya anehnya itu tadi loh. Kenapa yang konsep awalnya dari Musa di Kejadian itu tiba-tiba berubah di abad pertama dan Gak ada Yahudi yang pun tidak berubah. setuju dengan itu gitu. Tidak ada yang berubah karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka menghendaki Mesias itu harus menjadi raja secara fisik, membebaskan kerajaan Israel. Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Gitu. Ya, katanya kan sudah dimuatkan di Perjanjian Lama, tapi kan mereka pun tidak ini. Ya enggak apa-apa urusan mereka. Tidak Mereka apa. menolak itu ada konsekuensinya. Ngapain kita ngurusin? Aneh lu. Ya maksudnya kan kalau secara logika kita pilih berarti ada sesuatu yang salah di sini kan harusnya kan. Yang salah Ada otakmu. something happen gitu loh. Yang salah otakmu. Lo enggak, kalau secara logika kan siapa yang menggunakan pertama kitab Perjanjian itu pun dia tidak berpemahaman seperti Kristen sekarang gitu loh maksudnya. Apa sih maksudmu ini? Jelas Iya, maksudnya- Yesus itu adalah Mesias. Makanya banyak orang Yahudi sekarang convert masuk Kristen. Baca dong kau, One for Israel. Berapa juta orang Yahudi yang masuk Kristen? Iya itu berapa persen gitu loh dari Ya nggak populasi apa-apa. Yahudi kan. Memangnya mayoritas itu harus menunjukkan benar. Banyak orang pinter dan orang kaya itu selalu minoritas. Lu cari di negara itu berapa persen yang pinter dan jenius? Pasti minoritas. Yang mayoritas itu rata-rata apa? Tukang jualan somai, tukang bakso, tukang geruduk, tukang grebek. Ini maksudnya beda Bu. Kalau lu Artinya- nyari orang buat jadi satpam itu banyak di Indonesia. Tapi nyari orang buat jadi menteri ekonomi itu yang minoritas. Ya, jumlah Ya, minoritas artinya dari- itu tidak menentukan kualitas seseorang, apalagi dalam hal segi agama, nggak ada hubungan. Ya, Itu yang mayoritasnya itu dari konteks yang pertama-tama menggunakan Perjanjian Lama dan sebagai pemilik aslinya gitu loh. Dan itu menolak konsep Tritunggal gitu maksud saya. Nggak ada yang menolak konsep Tritunggal. Siapa yang mengatakan mereka menolak konsep Tritunggal? Ya buktinya kan Konsep Tritunggal. ya bukti. Iya, harus maksudnya- ngomong sama lu. Nggak ada orang yang kesel lu, Ya, makanya semua- kurang update. Kenapa orang Yahudi tidak semuanya Kristen? Lo karena Kristen tidak mengkristenkan orang dengan pedang. Kalau orang Yahudi diancam semuanya dengan pedang, ya masuk Kristen semua mereka. Gimana? Gitu ya teman-teman, jadi jangan bodoh dalam kita menilai sejarah. Ya, kenapa di Yahudi mereka nggak percaya? Lo nggak percaya karena mereka itu hak mereka boleh percaya boleh tidak. Jadi jangan bilang, oh apa? Kenapa Yahudi tidak ini lagi? Ya, karena tidak diislamkan semuanya. Apa tidak dikristenkan semuanya? Karena memang mereka bebas memilih gitu, ya. Oh, ada Pak Dadru nih, nggak kelihatan ya. Lagi baca-baca nih Pak Dadru kayaknya. Salam Bu Sofi, enggak. Bu Sofi mencari buku ini toh. Iya, apa tuh The Bodies of God ya. Ya betul. Benjamin Sommer. Dia bilang katanya menentang doktrin Trinitas. Gak ada orang Yahudi menentang Trinitas. Enggak. Wow. Malah kalau saya boleh bacakan ya, untuk orang-orang yang tahu bahasa Inggris saya bisa bahasakan, saya terjemahkan juga. Boleh Bu. Iya, iya. Di sini dikatakan ya, ini Christianity in lights of Judaism embodied God. Kekristenan di dalam pandangan Judaisme Tuhan yang memiliki tubuh, ya. Dikatakan di sini ya. Jadi pengarangnya sebetulnya enggak masalah dia. Ini orang Yahudi. Ya dikatakan no Jews sensitive in Judaism own classical sources, however can
the theological model Christian employs when it favors belief in a God who has an earthly body. Jadi katanya tidak ada satu orang Yahudi pun yang benar-benar sensitif terhadap sumber-sumber Yahudi klasik, ya, dapat menyalahkan model teologi orang Kristen di mana, ya, Tuhan itu bisa memiliki tubuh yang ada di dunia, juga Roh Kudus dan manifestasi ilahi, ya, manifestasi surgawi, karena model dengan we have seen is a perfectly Jewish one. Model ini adalah betul-betul Yahudi, ya. A religion whose scripture contains fluidity of traditions, ya. Agama yang kitab sucinya berisikan tradisi-tradisi fluiditas, ya. Whose teaching emphasizes the multiplicity, yang ajarannya menekankan multiplicity ke pluralisme, ya. Sekinah. Ya, sekinah, ya. Ya, kejamakan dari manifestasi Allah maksudnya itu. Ya. And whose thinker dan para scholar-scholar, thinker, pemikir, speak of the Sephirot, seperti ibu tadi katakan, Sephirot yang berbicara tentang Spirit, does not differ, tidak berbeda in its theological essential dalam esensi teologikalnya dari religion that, dari seorang agama yang adores, yang mengasihi Allah yang Tritunggal. Note that the Christian belief is that Judaism rejects. Jadi perhatikan bahwa kepercayaan orang Kristen yang ditolak orang-orang Yahudi bukanlah secara spesifik sifatnya teologikal. Bukan sifatnya teologi. The only significant theological difference, ya hanya satu teologi yang sangat besar between Judaism and Christianity lies not in the Trinity, bukan di dalam masalah Trinity ataupun di dalam masalah inkarnasi, ya, tetapi in Christianity's revival of the notion, jadi kebangkitan kekristenan di dalam of the notion of dying and rising God, di dalam hal kebangkitan dan kematian dan kematian dan kebangkitan Allah Tuhan, ya. A category ancient Israel clearly rejects. Itu aja. Jadi bukan masalah Trinitas. Sudah mengerti? Jadi jangan dikatakan tadi itu bahwa orang Yahudi itu nggak setuju. Bukan masalah Trinitas. Bukan. Karena orang Yahudi itu adalah malah seperti Kak Sofi tadi katakan itu, mereka ratusan, karena mereka itu sekinah itu, ya, banyak macam. Ya, apakah itu kemah, apakah itu tabernakel, ya, apakah bait suci, macam-macam. Apakah tiang awan, apakah itu waktu mereka itu tiang awan di malam hari, kemudian di siang hari itu awan-awan, itu semuanya adalah sekinah. Nah, oleh karena itu mereka tidak mempermasalahkan, lebih dari puluhan itu Allah mereka. Jadi mereka tidak mempermasalahkan Trinitas. Jadi memang, ya, dikatakan di sini banyak rabi-rabi yang kemudian, nah ini salah satu diantaranya adalah Maimonides, ya. Dikatakan di sini, it will entail, in other words, the creation of a new religion, ya. Jadi seperti Maimonides itu sebetulnya membuat suatu agama baru. Kenapa? Karena dia menciptakan suatu narasi yang tidak sesuai dengan Alkitab tanah. Karena di dalam tanah itu Allah itu bisa mengambil tubuh bermacam-macam. Teofani, misal itu adalah salah satu teofani, ya. Nah, di sini malah penulis ini mengatakan Maimonides ini yang menyatakan tidak mungkin itu, ya, bahwa Allah itu mengambil rupa ciptaannya, itu adalah merupakan suatu pencipta agama baru.
Jadi malah Maimonides, Adosoidia Gaon ini sebetulnya adalah pencipta agama baru, tidak berdasarkan ajaran-ajaran Yahudi klasik. Begitu. Ya. Jadi kalau kita dikatakan mayoritas minoritas tidak ada hubungannya. Tapi Iya. kalau masalah ajaran awal-awal orang Yahudi adalah multiplicity di dalam sekinah Tuhan. Jadi Allah itu bisa mengambil body, mengambil rupa. Boleh. Ya kalau enggak, bagaimana kita tahu bagaimana siapa Allah itu? Karena dia roh. Iya, jadi bagi saya itu ya siapa sebetulnya orang Yahudi yang sesat? Ya orang Yahudi yang menolak ya bahwa ya Allah itu tidak bisa masuk ke dalam alam ciptaannya, mengambil rupa manusia atau mengambil ciptaannya itu. Bagaimana mungkin Allah tidak boleh mengambil rupa manusia? Heran. Di dalam Quran Allah malah jadi pohon. Iya, mereka sendiri kayaknya bingung di sana itu juga. Malah di dalam contohnya ini ditunjukkan salah satu diantaranya adalah ketika Allah itu turun berbicara ya di dalam api itu. Salah satu sekinahnya Allah itu begitu. Jadi kalau dia mengambil tubuh, ya Allah itu mengambil tubuh dari teofani, ya tidak masalah. Itu adalah ajaran-ajaran Israel yang bukan rabbinikal ya, yang sekarang ini bukan. Karena rabbinikal sekarang ini sudah menyimpang dari ajaran yang sebelumnya. Mereka percaya Malah gereja itu lebih. Pak Kenapa, Bu? Pak Dadru, bahkan ketika Allah menampakkan diri kepada Nabi Elia dalam rupa angin, dalam rupa badai, dikatakan tapi Allah tidak ada di dalam badai itu. Tapi Allah tidak ada di dalam api itu. Allah tidak ada di dalam gempa bumi itu. Jadi mereka percaya bahwa Allah itu bisa mengambil rupa macam-macam. Bisa jadi badai, bisa jadi awan, bisa jadi api. Betul nggak? Benar. Di Kejadian pasal yang ke-15, Allah menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud obor, suluh api. Gimana kamu menjelaskan itu, ayo? Ya kan? Kamu menjelaskan itu, ayo. Ya kan? Kamu menjelaskan itu, ayo. Ya kan? Apa sih? Awan kemuliaan. Kehadirannya itu ya Lambangkan dengan diseluruhi awan. oleh awan-awan. Itu lambang kehadiran Allah dengan awan. Gimana tuh? Allah bisa Bagaimana dijelaskan juga di dalam waktu yang sama Allah itu ada di surga dan di bumi pada waktu yang sama, pada tempat yang berbeda. Bagaimana kita bisa menjelaskan itu? Kalau itu hanya seperti pemikiran Islam, kalau Allah itu hanya duduk-duduk di kursi di arsinya sana. Iya. Allah sekaligus ada di bumi bersama dengan bangsa Israel menuntun. Dia menuntun bangsa Israel keluar dari padang gurun. Tapi sekaligus Allah di surga. Emangnya selama 40 tahun Allah menuntun bangsa Israel terus di surga kosong gitu? Iya, jadi komen-komennya mengenai itu mayoritas itu tidak ada hubungannya dengan sebetulnya siapa yang mempertahankan ajaran yang original, kan begitu. Itu yang lebih penting daripada mayoritas minoritas, kan begitu. Sekarang misalnya yang pemakai Al-Quran sekarang versi Hafs itu mayoritas toh, tapi yang aslinya yang mana? Mayoritas tidak menunjukkan kebenaran. Oh, enggak. Botolan enggak iya. Benar. Sementara Hafs adalah penulis hadis yang hadisnya ditolak-tolak, tapi Al-Qurannya diterima, kan aneh tuh. Jadi mayoritas itu jangan digunakan sebagai itu yang benar. Iya. Nggak boleh. Patokan dia kok benar salah kok mayoritas. Iya. Itu bukan orang pici. Ya begitu, Bu. Ya bagi saya ya yang lebih jujur itu adalah orang-orang yang sesuai dengan ajaran-ajaran sebelumnya. Apakah dia minoritas atau tidak? Jadi kalau menurut saya Messianic Jew itu lebih original daripada rabi-rabi. Kenapa? Karena Rabbinical Judaism itu apalagi yang sesudah abad kedua itu yang berdasarkan Talmud itu semua, ya itu kan belakangan. Malah Kristen itu lebih tua daripada Rabbinical Judaism. Karena iman itu kan harus dari dalam hati kita.
Kalau kamu tidak mau masuk ke Kristen, kamu akan membayar pajak jizya. Lah daripada kita bayar pajak, mendingan gue masuk Kristen kan gitu. Bahkan orang Mesir itu mengakui kenapa Mesir sekarang mayoritasnya Islam. Kenapa? Orang Kristen Koptik Mesir mengakui karena nenek moyang kami nggak mau bayar jizya, nggak mau bayar pajak. Kamu bayar pajak ke Islam. Aslinya orang Mesir itu bukan orang Islam. Mereka mengaku itu. Nenek moyang kami nggak mau susah-susah. Ngapain bayar pajak mahal-mahal? Ya masuk aja Islam, betul nggak? Karena kalau nggak masuk Islam di kepalanya. Gitu loh. Jadi kalian tuh cerdas melihat sejarah. Kan jangan ngeyel-ngeyel Yubi. Kamu tuh ngeyel aja. Itu profesor sejarah itu. Itu bukan orang Kristen yang nulis, orang Yahudi. Benjamin Sommer namanya. Konsep Trinitas namanya. Konsep Trinitas ini anak bukan bapak. Nah, itu membuat mereka jadi, oh ini jadi 3 Tuhan. Bukan. Bapa, Firman, dan Roh. Yubi bilang saya kritis, bukannya kritis apaan lu ngeyel, bukannya kritis.